Logam padat. Gimana? Seperti magnesium. Bahan-bahan Benda-benda logam padat, Bu. Disebutkan oleh benda-benda logam padat, tapi yang seperti ini ya, magnesium, natrium, kalium, dan yang lainnya. Untuk kelas K? disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Yang disebabkan oleh konsentrasi lemak yang tinggi. Untuk yang E? Hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Arus pendek yang disebabkan oleh peralatan elektronik. Udah? Deh, ada pertanyaan nggak? Ada yang diskusikan nggak terkait dengan materi kita pada sore hari ini? Ada, Bu. Ya, silahkan. Apa? Kan kalau misalnya kayak luka melepuh itu kayak misalnya kena bensin terus kebakar gitu ya, Bu. Itu kan ada yang bilang kalau misalnya dibalut itu bakalan bonyok atau gimana dan harus kena udara. Itu gimana ya, Bu? Maksudnya gimana nih? Dia terkena bensin, kebakar. Iya, bensin. Iya, kebakar gitu kan. Nah, terus? Kalau misalnya dibalut itu kan lebih dia jadinya basah dan akhirnya nggak kering-kering. Basah dan tidak kering. Jadi pertanyaannya seharusnya itu, Bu, gimana? lebih katanya udara. Padahal kalau misalnya kena gimana, Mbak Siska? kalau misalnya ditutup itu kan lukanya malah berair gitu kan, Bu. Dia nggak kering-kering. Nah, terus disuruh dibuka aja. Padahal kalau misalnya itu terbuka kan nanti kena kuman dari luar gitu, Bu. Nah, itu baiknya seperti gimana ya, Bu? Penanganannya. Ya. Ada yang bisa jawab nggak dulu? Ini ada yang berpendapat nggak? Ini gini kena bensin, luka bakar ya. Nah, harus kalau ditutup takutnya dia nggak kering-kering, basah. Tapi kalau dia dibuka malah kena bakteri. Sebaiknya gimana sih? Gimana? Gimana? Ibu ingin mencoba menjawab. Bu Sandra. Ya, coba Sandra. Kalau menurut saya itu lebih baik dibuka aja, jangan ditutup lukanya, tapi rajin dibersihkan biar nggak infeksi gitu. Dibuka aja, tapi rajin dibersihkan supaya lukanya cepat kering. Ya, ada lagi nggak yang berpendapat? Kalau Senda dia biarin aja, Bu, biar dia cepat kering, cuman tetap dirawat, Bu, supaya nggak terkena bakteri atau apa gitu ya. Gimana? Yang lain ada pendapat nggak? Ditutup aja, Bu. Ini siapa yang jawab nih? Irfan, ditutup. Bu. Irfan ditutup. Iya, Bu. Kenapa ditutup? Kalau di luar rumah ditutup aja. Kalau misalkan dalam rumah dibuka nggak masalah, Bu. Kalau misalkan di luar rumah ditutup supaya tidak terkena bakteri, debu dan yang lainnya ya. Iya, Bu. Kalau di dalam rumah nggak apa-apa deh dibuka gitu. Iya, Bu. Nah, yang lain gimana? Ada lagi nggak? Ada yang ditutup, ada yang dibuka. Yang mau ditutup, apa yang mau dibuka? Ayo. Udah, nggak ada yang bisa bantu jawab lagi? Sementara 2 alasan itu cukup, Ibu. Gimana, Raffi? Sementara untuk 2 jawaban tersebut cukup, Bu. Sementara untuk 2 jawaban tersebut cukup. Ya. Ya, jadi ini ya, yang antara terbuka dan tertutup untuk si
si bekas luka bakar. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan ya untuk luka bakar. Nah, kita harus lihat dulu. Lihat tingkatannya. Dia tingkat berapa dulu, Mbak Siska? Ya. Nah, kita lihat dulu kalau memang dia itu tingkat 1, 2, 3, baru kita bisa tentukan apa yang perawatan yang harus kita berikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia cuma merah aja, misalkan dia luka bakar, bakarnya cuma sedikit gitu kan, apa perlu ditutup? Enggak kan? Tadi udah dibilang, cuma menggunakan salep saja. Nah, tapi kalau dia itu lukanya lebih dari 50%, nah itu dia harus ditutup. Karena kenapa? Kulit itu kalau dia sudah ada luka bakar, dia sangat mudah terkena debu atau bakteri. Sehingga kalau dia tidak ditutup, dia akan makin parah. Infeksi. Nah, jadi memang kalau kita lihat kan, kalau misalkan di rumah-rumah sakit itu kalau memang udah parah, itu lebih dari 50%, dia akan ditutup, tapi akan sering dibuka untuk perawatan yang mana? Jadi dilihat ya, misalkan 3 kali sehari ya, 3 kali sehari buka dan ganti perban untuk melihat kondisi dari si kulitnya. Nah, jadi tergantung dari tingkatan si luka bakarnya. Nah, itu ya. Gimana Mbak Siska? Baik, Bu. Ada lagi? Nah, Ibu kayaknya mau nanya, Bu. Ya, apa Kesya? Kalau desinfektan sama antiseptik itu beda nggak ya, Bu? Soalnya kan itu sama-sama senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Jadi itu beda atau sama ya, Bu? Disinfektan dengan apa? Antiseptik. Nah, disinfektan dengan antiseptik. Beda apa sama? Ayo, ada yang bisa nggak? Disinfektan sama antiseptik. Beda apa sama? Beda, Bu. Di mana bedanya, Mbak Siska? Mungkin kalau misalnya untuk desinfektan itu lebih ke untuk membersihkan benda-benda aja, Bu. Tapi kalau antiseptik itu lebih ke untuk yang kayak manusia langsung gitu, Bu, biar bisa digunakan untuk kulit gitu. Tapi kalau misalnya desinfektan kan itu ada yang hanya untuk pembersihan benda kayak gitu, Bu. Ada yang lain nggak? Nih, kata Mbak Siska tadi dia menyatakan, oh kalau disinfektan itu hanya untuk benda, sedangkan kalau untuk antiseptik itu bisa kepada jaringan atau kepada orang yang hidup ya. Ayo, ada lagi nggak pendapat lain? Ada lagi nggak? Nih pertanyaan si Keisha. Ayo Raffi. Ini yang bicara dari tadi itu aja ya. Raffi, Hilda, Saputri, Keisha, Nadia. Apa Raffi? Silakan. Ya, mohon menjawab, Bu. Untuk antiseptik itu sendiri adalah zat yang dapat menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian untuk disinfektan itu sendiri adalah zat kimia yang digunakan untuk membersihkan atau membunuh kuman pada yang tak hidup. Jadi perbedaannya itu membersihkan dan menghentikan, Bu. Kalau disinfektan dia gimana? Kalau yang disinfektan itu dia lebih membersihkan, Bu. Lebih membersihkan. Kalau untuk antiseptik?
memperlambat pertumbuhan mikroorganismenya. Memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, disambung tadi ya sama Mbak Siska. Kalau yang tadi itu dia hanya digunakan untuk benda yang tidak hidup atau terhadap benda ya, benda. Kalau misalkan untuk yang antiseptik itu digunakan untuk benda hidup atau manusia bisa ya. Ya contohnya kira-kira disinfektan untuk sekarang COVID ini bisa nggak di Kesha gunakan? Enggak kan? Yang Kesha gunakan apa? Antiseptik. Iya. Nah, gitu ya Kesha ya. Jadi dia itu disinfektan dan antiseptik itu sebenarnya tujuannya sama, tapi dipergunakan untuk yang berbeda. Yang satu untuk benda, yang satu untuk mikroorganisme yang jaringannya atau yang bersifat hidup ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Udah ada lagi? Udah. Hilda Bu, izin bertanya Bu. Siapa nih? Hilda izin bertanya Bu. Ya, apa Hilda? Tadi kan ada efek radiasi genetik ya Bu, yang disebabkan karena keturunan juga. Itu contohnya gimana ya Bu yang dari keturunan? Efek radiasi genetik atau keturunan. Nah, yuk. Contohnya apa? Coba. Karena potensi bahaya di tempat kerja ya. Tadi kan ada efek genetik sama apa? Somatik. Somatik. Nah, yang untuk genetik, apa kira-kira contohnya? Udah bisa? Mata minus, iya nggak sih Bu? Mata minus, kenapa? Kan bisa aja keturunan Bu, genetik. Tapi karena potensi bahaya nggak? Karena ini inget ya, balik lagi itu apakah karena bahaya di tempat kerja? Yang ditanyakan bahaya tempat kerja kan ya? Siapa sih tadi nanya? Si Hilda. Hilda. Iya kan Hilda? Iya Bu. Mata minus bisa? Enggak sih Bu, karena itu kan tergantung juga kalau misalnya anaknya yang dari ibunya itu lebih menjaga kesehatan matanya, pasti nggak akan terkena minus juga Bu. Yang lain apa? Ada yang bisa mencontohkan nggak apa sih kira-kira efek genetik ini yang mungkin itu akan diturunkan ya dari misalkan orang tua kita bekerja di mana kemudian menurunkan kepada si anaknya. Ada nggak? Pak? Aminatus izin menjawab Bu. Ya silakan Aminatus. Itu misalnya bekerja kena radiasi nuklir, nanti anaknya yang lahir bisa cacat. Karena radiasi. Nah itu kan yang didapatkan dari tempat kerja ya. Iya. Nah, bisa menyebabkan anaknya cacat karena radiasinya. Nah ada lagi? Mungkin dari efek radiasi sendiri bisa terjadi kemandulan sampai dengan kanker. Masuk, cuman ini kan ke keturunannya contohnya. Kalau dia udah mandul nggak ada keturunannya, ya nggak? Benernya iya ya, salah satunya penyebab adanya potensi itu karena bisa karena radiasi inframerah atau elektromagnetik juga bisa menyebabkan dari gangguan reproduksi ya. Kira tidak ada yang diturunkan. Ada lagi nggak? Kalau terjadinya mutasi DNA, Bu. Nah, ya. Jadinya mutasi gen. Ya. Bisa terjadi gangguan kromosom juga. Nggak ada yang bisa ini ya, sindrom Down atau dan sebagainya. Itu ya, Hilda.
Baik Bu, terima kasih. Ya. Udah, ada lagi? Atau cukup? Cukup ya? Cukup? Ya. Oke. Oke, kalau cukup kita cukupkan untuk perkuliahannya sampai di sini. Untuk pertemuan 3. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan akan memberitahukan kepada si PJ-nya. Saya nanti yang lain nih yang presentasi, lumayan capek kalau saya yang cuma ngobrol, cuman enaknya itu reguler A dan reguler B ini aktif juga sehingga nggak terlalu ini ya. Besok coba yang lain presentasi, nanti kita akan diskusikan terkait dengan mata kuliah yang keempat ya. Oke? Udah, kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima kasih, Bu. Bu Petra. Sama-sama.